belakangan ini kan marak ya kekerasan terhadap guru, bahkan Kriminalisasi. kriminalisasi ya kan. Nah, jenengan lihat fenomena ini seperti apa nih? Dengan perkembangan zaman digitalisasi yang luar biasa hari ini, mungkin memang perlu ya dilakukan inisiasi menjadi perda inisiatif DPRD tentang penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dan perlindungan hak-hak guru utamanya. Itu yang lebih spesifik kita seperti itu. Jadi kayak ada sindiran-sindiran tuh kalau misalnya ada anak ngerokok gitu kan. Jadi anak berantem gitu. Gurunya tuh dilewatin aja guru ya. Karena khawatir gitu kan. Ini sih sindiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa podcast Bangsa Online yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kembali kita hadir berbincang-bincang masih dengan narasumber dari DPRD Jawa Timur. Kali ini kita bicara soal tenaga pendidik guru, pahlawan tanpa jasa. Temanya adalah maraknya kriminalisasi guru, perlukah ada regulasi perlindungan terhadap tenaga pendidik atau guru? Tentu saja saya tidak sendiri di sini, di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Jawa Timur yang memang tupoksinya juga terkait dengan persoalan guru. Beliau dari Dapil Jatim 4 yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 periode di DPRD Jawa Timur, juga sebelumnya di DPRD Situbondo sebagai pimpinan. Langsung saja kita sapa Ibu Zenia. Bu Zeni. Bu Zenia. Mau Bu Zenia disapa pemirsa podcast Bangsa Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang pada pagi hari ini saya Haja Zenia bisa duduk bersama dengan host yang luar biasa pada kesempatan kali ini untuk membedah urusan kriminalisasi guru. Oleh karena itu kami ucapkan selamat berjumpa dengan seluruh pemirsa Bangsa Online dan seluruhnya yang kemungkinan nanti bisa menyimak podcast yang akan kita diskusikan bareng-bareng. Semoga ini akan memberikan kontribusi positif untuk perkembangan dunia pendidikan khususnya yang ada di Jawa Timur. Ya. Harapan kita bincang-bincang ini bisa menjadi manfaat dan masukan untuk kita bersama. Insya Allah. Oke. Jadi kalau lihat sosoknya ini masih level Fatayat nih. Jadi saya panggil Ning aja ya. Saya masih penasihat Fatayat ini. Iya. Dulu pernah jadi ketua cabang Fatayat NU Situbondo. Sekarang sudah berganti. Hari ini saya posisinya kalau di Fatayat itu sebagai pembina Fatayat. Sekarang sudah diganti anak saya nih yang jadi ketua 1 cabang Fatayat NU Situbondo. Penerus nih ya. Alhamdulillah. Iya, Ning ini tokoh perempuan di Situbondo ya. Di usia muda sudah memimpin DPRD Situbondo. Nah, sekarang jenjangnya kan naik ke provinsi. Jadi saya kira sangat paham lah berbagai macam permasalahan di Jawa Timur. Apalagi kita hari ini bicara guru ya. Karena panjenengan pernah menjadi guru ya? Pernah jadi guru 10 tahun. 10 tahun. GTT 8 tahun, ASN 2 tahun. Jadi ini ya, mengalami ini ya. Sudah mengalami benar. Dinamika problematika suka dukanya kita menjadi tenaga pendidik. Karena apalagi kebetulan saya mengajarnya itu di desa. Di desa dan di pondok pesantren. Jadi SMP-nya saya ngajar di SMP Negeri 2 Jangkar.
termasuk SMP Islam Sunan Bonang. Hmm. Kemudian kalau tingkat SLTA-nya saya ngajar di pondok pesantren di SMA Ibrahim Sukoharjo. Oke. Jadi gimana pengalaman menjadi tenaga pendidik di negeri dan di swasta, alhamdulillah kita sama-sama paham. Nah ini pas nih ya, berarti bicara apa tema guru ya. Oke. Kan ini gini nih ya, belakangan ini kan marak ya kekerasan terhadap guru, kekerasan Kriminalisasi. kriminalisasi ya kan. Nah jenengan lihat fenomena ini seperti apa nih? Kami terus terang ngerasa prihatin ya dengan kondisi-kondisi mutaakhir saat ini, di mana tugas mulia seorang guru itu luar biasa. Makanya kemudian ada istilah pahlawan tanpa tanda jasa. Walaupun kita paham hari ini kesejahteraan guru juga sudah diperhatikan karena ada program sertifikasi guru juga. Ini adalah bentuk penghargaan pemerintah terhadap profesi guru, karena gurulah yang menentukan nasib anak-anak bangsa kita di masa depan. Namun demikian artinya ada tugas berat kan di dalam posisi guru. Tugas berat apa itu? Karena guru itu kan bukan hanya mengajar tapi mendidik. Mendidik itu kan berarti juga membentuk kepribadian, karakter anak-anak kita. Dan tentu ketika pada posisi mendidik ini kan yang butuh pekerjaan yang cukup ekstra, luar biasa dari seorang guru. Sehingga kemudian ada pola pendisiplinan anak, bagaimana anak itu bisa disiplin. Lah untuk itu namanya anak yang kita didik itu dalam masa berkembang, tentu ada berontak, kemudian ada anak nakal dan segala macam. Maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, memang guru harus menerapkan banyak strategi agar supaya anak-anak kita itu menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, jujur, kan seperti itu. Lah untuk itu kemudian memang ada pola-pola yang kemudian agak keras dilakukan oleh guru, karena kan yang dihadapi itu macam-macam. Kalau anak itu memang sudah dari inputnya itu baik, mungkin tinggal diarahkan sedikit sudah bagus. Tapi ketika input anak itu memang kurang baik dalam tanda kutip ya, karena banyak faktor, maka tentu strateginya itu kan harus lebih dipres lagi. Nah inilah yang kemudian membedakan perbedaan interpretasi, persepsi, dan pemahaman. Niat guru itu baik, ingin membuat anak-anak kita disiplin, sehingga ketika anak itu melanggar dia harus diberikan sanksi seperti itu. Tapi kan kadang orang tua tidak melihat itu sebagai cara mendidik yang baik seperti itu. Dimarahin sedikit, dibentak sedikit. Loh ini anak saya, kenapa kemudian saya titipkan ke sekolah? Kemudian gurunya melakukan seperti ini ya. Jadi sudut pandang yang berbeda antara orang tua, lebih-lebih kemudian kalau misalnya ini sudah diteropong oleh teman-teman media, kadang seperti itu ya, teman-teman LSM, atas nama perlindungan hak anak, maka akan semakin berbeda lagi seperti itu. Nah perbedaan persepsi inilah yang kemudian menimbulkan menjadi embrio terhadap satu diksi bahwa terjadi kekerasan di lingkungan pendidikan seperti itu. Padahal terkadang maksudnya tidak begitu. Cuma guru yang lebih paham bagaimana cara memberikan pendidikan itu kepada anak. Karena memang inputnya beda, karakternya beda. Maka tentu cara mendidiknya juga berbeda. Sehingga ketika ada perbedaan persepsi ini, lalu terjadi agak keras seperti itu sedikit, ya keras dalam tanda kutip, bukan memukul dan segala macam. Kan biasalah ketika anak nakal, kemudian diingetin seperti itu, lalu kemudian terjadilah pelaporan lah, pelaporan guru kepada APH lah seperti itu. Sehingga kemudian guru yang seharusnya mendapatkan apresiasi justru mendapatkan sanksi sosial, bahkan sanksi hukum. Nah ini yang kemudian kami menjadi sangat prihatin dengan kondisi pendidikan kita saat ini. Iya nih. Sehingga ada istilah kriminalisasi guru. Guru ya. Dan itu memang fakta ya. Ya faktanya begitu. Terjadi ya. Dan itu banyak terjadi. Nah ini kan yang menarik tuh yang saya tangkap tadi kan diksi loh. Nah soal diksi, mindset ini kan kalau nggak ada regulasi ini kan sulit. Sekarang kayak misalnya di era kita ya nih ya, kan biasa gitu dicubit guru gitu kan, karena itu dalam dijewer ya kan, karena dalam bukan menyakiti tapi untuk membina gitu. Ya kadang ada di
pondok, ada di pondok ini Darul Rahman itu kalau nggak ditampar kiainya itu malah sedih gitu, karena itu bentuk kasih sayang gitu kan. Nah, yang kayak gini-gini kan persoalan diksi mindset ini kan harus ini kan harus disamakan gitu loh. Artinya perlu ada regulasi ini nih. Iya. Biar tidak ada ini kan multi tafsir gitu Terhadap satu aturan. terhadap satu aturan ya kan. Nah, memang di tingkat pusat tuh udah ada tuh Iya. dorongan undang-undang perlindungan tenaga pendidik. Tapi kalau kita Jawa Timur ini kan juga ini kan lembaga pendidikan pesantren banyak ya. Banyak. Udah ada inisiatif gak Ning dari DPD Jatim tuh buat raperda untuk ini perlindungan tenaga pendidik? Sebenarnya kalau bicara regulasi ya, regulasinya itu sebenarnya sudah ada, tapi mungkin sifatnya umum ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Guru dan Dosen aja, kita bisa lihat di situ juga sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, kalau tidak keliru, tentang guru dan dosen di pasal 39 ayat 1 itu yang mewajibkan pemerintah itu baik pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan atau satuan pendidikan untuk memberikan perlindungan terhadap guru. Artinya payung ini kan sudah ada. Tetapi mungkin payung ini masih dianggap umum seperti itu ya. Termasuk di Undang-Undang Sisdiknas itu kan juga sudah diatur ya tentang hak dan kewajiban guru seperti itu. Tapi mungkin ini masih bersifat umum menurut pandangan banyak orang. Sehingga karena kurang taktis, strategis, kemudian diinterpretasikan yang macam-macam. Tidak ada batasan lalu yang dikatakan orang membentuk karakter itu seperti apa, orang yang melakukan, guru yang melakukan kekerasan itu seperti apa. Memang secara spesifik di undang-undang itu nggak ada. Tapi kalau rambu-rambu bahwa kemudian guru berhak untuk mendapatkan perlindungan itu sudah ada. Maka mungkin memang ke depan itu perlu dibikin aturan yang lebih taktis strategis lagi. Kalau undang-undangnya ada, mungkin ke depan perlu ada PP lah, peraturan pemerintah mungkin, atau Permendik gitu ya, peraturan Kementerian Pendidikan seperti itu di tingkat pusat, sehingga kemudian payung hukum dalam bentuk aturan ini bisa diterjemahkan lebih teknis lagi. Kemudian terkait dengan posisi Jawa Timur yang kita akui memang Jawa Timur itu lebih banyak pondok pesantren seperti itu. Dan kalau kita lihat komparasi antara jumlah pendidikan negeri dengan swasta, memang lebih banyak swasta. Jadi lebih sedikit pendidikan negeri. Memang dengan perkembangan zaman digitalisasi yang luar biasa hari ini, mungkin memang perlu ya dilakukan inisiasi menjadi perda inisiatif DPRD tentang penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan dan perlindungan hak-hak guru utamanya. Itu yang lebih spesifik kita seperti itu. Sehingga guru itu ketika mendidik dan mengajar murid-muridnya itu tidak ada rasa was-was dan tidak ada rasa khawatir. Selama ini kan guru ketika akan melakukan improvisasi, kreasi untuk membentuk karakter anak, masih dibayang-bayangi rasa ketakutan, rasa kekhawatiran. Khawatir kemudian didiskriminasi, khawatir kemudian dibully, khawatir kemudian dilaporkan ke APH dan segala macam. Maka dengan adanya regulasi yang lebih taktis dan strategis soal perlindungan guru agar tidak dikriminalisasi, tentu nanti akan ada rasa aman dari guru, akan ada rasa nyaman, sehingga dia bisa membedakan nih apa yang boleh, batasan mana saya harus yang boleh, batasan mana yang tidak boleh. Dan tentu ini bukan hanya guru yang harus paham, wali murid juga harus paham, masyarakat, aktivis pendidikan juga harus paham. Karena ketika semua stakeholder bisa memahami satu regulasi dan satu aturan, maka nanti diimplementasinya fungsi kontrol dan monitoringnya lebih mudah seperti itu. Jadi mungkin ke depan ini yang perlu kita inisiasi bersama-sama, dan Komisi E kami menganggap ini penting untuk dilakukan. Ya nanti kan kalau prosesnya di kami itu kan di DPRD, ketika ada usulan yang bersifat strategis seperti itu, usulan dari masyarakat dan seterusnya, kami nanti dilakukan pembahasan, masukkan dulu di Prolegda, program legislasi provinsi seperti itu. Nanti ketika sudah disetujui di forum rapat paripurna, barulah ini resmi menjadi perda inisiatif yang kemudian nanti tentu kita bahas bersama-sama dengan eksekutif. Berarti
nanti ada inisiasi ke sana ya? Iya. Jadi menjadi perda inisiatif Pada inisiatif dari DPRD dari Jawa Timur. DPRD. Khususnya dari Komisi E ya. Komisi E. Karena memang Komisi E ini yang memang mengampu soal urusan pendidikan. Oke. Ya memang penting. Jadi hari ini ya kalau kita lihat kayak di TikTok gitu kan. Jadi kayak ada sindiran-sindiran tuh kalau misalnya ada anak ngerokok gitu kan. Jadi anak berantem gitu. Gurunya tuh dilewatin aja guru gitu. Karena khawatir gitu kan. Ini sih sindiran itu. Ya kan seperti jenengan bilang tadi, sebenarnya kan tugas guru 2, ya, mengajar dan mendidik. Nah, akhirnya guru-guru sekarang tuh hanya mengajar gitu. Mengajar, tidak mendidik. Tidak mendidik, Karena ada rasa khawatir ketika harus mendidik gitu. Karena ada contoh tuh yang ada kepala sekolah, lihat siswanya ngerokok, itu kan, ditegur ya, terus dijewer, dilaporin. Nah, selama belum ada regulasinya, APH itu kan setiap laporan pasti diterima nih, kan. Kalau misalnya mengacu ke usia anak gitu kan, ya semua kekerasan kan dianggapnya ini pidana gitu, menjewernya masuk pidana gitu, seperti tadi diksi kita tadi Om. Nah, sekarang ini kan ada hulu ada hilir. Kenapa nih kriminalisasi ini terjadi? Biasanya karena kan laporan orang tua nih, ya kan. Nah, selama belum ada regulasinya gitu, berarti perlu ada ini nih, sosialisasi gitu, ke orang tua ya. Betul. Menurut jenengan nih langkah-langkah ini. Makanya saya pernah podcast urusan kekerasan di lingkungan pendidikan ya. Hari ini ketika kita bicara kekerasan di lingkungan pendidikan, tidak bisa kemudian dong serta-merta tanggung jawab ini dilimpahkan pure murni kepada dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena sekali lagi saya bilang bahwa anak-anak kita itu tidak selamanya berada di lingkungan sekolah. Dia lebih banyak waktunya berada di keluarganya. Dia juga lebih banyak waktunya berada di lingkungan masyarakat di mana dia berada, seperti di tempat tinggalnya seperti itu. Sehingga kolaborasi dan sinergitas pemahaman yang sama urusan kekerasan terhadap anak ini bagaimana bukan hanya dipahami oleh lingkungan pendidikan, tapi lingkungan keluarga utamanya ini sangat penting memahami ini. Sehingga ada persepsi yang sama. Dan bukan hanya persepsi, jadi orang tua juga memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya gitu ya. Karena madrasah yang utama bagi anak-anak itu kan adalah keluarga gitu ya. Lingkungan pendidikan di dunia sekolah ini adalah madrasah kedua. Madrasah utamanya ya di lingkungan keluarga. Maka ketika satu keluarga itu orang tua utamanya tidak memahami pola asuh yang baik seperti itu, bagaimana dia harus melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya, bagaimana dia harus memberikan keteladanan kepada anak-anaknya. Maka jangan sampai kemudian kenakalan yang ada di lingkungan rumah tangga seperti di keluarganya, kemudian ini terbawa ke dunia pendidikan seperti itu. Nah, ketika sudah terbawa ke dunia pendidikan, yang dilihat oleh masyarakat ketika terjadi kekerasan bukan lagi keluarga, tapi pendidikan. Padahal embrio ini hulunya ini ya ada di keluarga ya. seperti itu. Jadi makanya pendidikan dari hulu ke hilir itu tepat. Jadi dari posisi keluarga, kemudian posisi di tengah-tengah ini lingkungan masyarakatnya seperti itu. Kemudian nanti baru ke di lingkungan pendidikan. Nah, ini semua harus memahami soal bagaimana sebenarnya kita harus memberikan pendampingan yang baik terhadap anak-anak kita seperti itu. Karena yang kapan hari saya sempat baca juga ya. Ada seorang guru itu ada anak berkelahi lalu dia itu berniat untuk melerai gitu ya. Karena memang sudah guru melihat anak-anaknya berkelahi maka tanggung jawabnya dia melerai. Tapi ketika melerai kan otomatis yang dibela itu ketika dalam kondisi sudah krodit begitu mereka yang lemah kan gitu ya. Mereka yang lemah, mereka yang dikeroyok. Terlepas ini benar dan salah ya itu urusan nanti. Tapi mereka yang lemah, yang dikeroyok, yang disakiti maka ini kan yang dibela. Maka ketika ini yang dibela maka orang tua kemudian melaporkan si guru ini. Karena dianggap melakukan kekerasan, membentak, memukul terhadap mereka yang sebelah yang lebih kuat ya secara fisik dan segala macam. Akhirnya jadilah ini
orang yang berhadapan dengan hukum. Tragis kan seperti itu. Tragis. Niat guru itu adalah membela yang lemah. Terlepas seperti apapun sih kesalahannya. Karena kalau bicara kesalahan kan harus diurai. Siapa yang memulai pertengkaran dulu, yang memulai perkelahian dulu. Kalau kemudian masih berdebat urusan begitu, kan nggak bisa selesai. Iya. Paling tidak harus dilakukan pembelaan terlebih dahulu, melerai agar supaya situasinya tidak berlanjut. Maka ketika begitu kan pasti mereka yang lemah yang dibela terlebih dahulu. Nah ini kan kondisi-kondisi yang sekali lagi merasa prihatin ya. Ya ini juga pengaruh dari media sosial kita seperti itu ya. Jadi dianggap kekerasan itu biasa. Itu pengaruh media sosial iya, kemudian yang kedua perubahan paradigma berpikir masyarakat juga. Jadi dulu ketika saya masih sekolah SD gitu ya, SD SMP, jadi saya ketika di hadapan guru saya itu cium tangan. Dan ketika lewat di depan guru saya pasti nunduk begini ya, sampai miring begini seperti itu. Nah hari ini mencari seperti itu susah. Sulit. Jadi ketika ketemu guru memang menyapa, tapi bahasanya bukan assalamualaikum ya kalau Islam. Gimana guys, halo gimana Pak Guru kan seperti itu ya. Jadi udah pergeseran moralnya hari ini luar biasa seperti itu. Dan ini juga pengaruh dari media sosial kita. Jadi makanya memang media sosial ini kan seperti pisau gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk hal yang positif. Tapi juga sebaliknya bisa kemudian ini merubah pola pikir, kemudian isu-isu yang tidak benar menjadi benar, itu kan adanya di media sosial. Pisau bermata Ya, dua. pisau bermata dua. Orang kalau dulu itu membuli itu harus berhadapan. Hari ini membuli itu kan ya hanya bermodal data kan seperti itu. Apalagi hari ini satu orang bisa bikin akun dengan banyak akun kan. Sulit untuk dilacak. Jadi kalau mau mencari kekerasan yang paling susah untuk dilacak itu adalah kekerasan berbasis digitalisasi. Kalau kekerasan fisik kan gampang toh. Orang ditampar, orang dipukul sampai keluar darah dan segala macam. Lapor ke APH, dilakukan visum ke rumah sakit, kemudian ada bekas, ada memar, ya udah ini sudah masuk unsur. Itu kalau kekerasan fisik. Tapi kalau kekerasan pembulian berbasis digitalisasi susah dicarinya. Karena kadang setelah dia melakukan aksinya dia tembak lari, akunnya sudah lenyap. Dia ganti akun baru, melakukan serangan lagi. Itu yang terjadi hari ini seperti itu. Padahal efeknya lebih besar. Padahal itu efeknya luar biasa seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini ya. Jadi kami prihatin dan kami berkomitmen bagaimana guru ke depan ini memang perlu ada perlindungan yang cukup ekstra dari kriminalisasi guru sehingga lingkungan belajarnya menjadi aman, menjadi nyaman, tidak ada kekhawatiran. Otomatis ketika guru itu tidak khawatir dalam hal proses pembelajaran baik mendidik dan mengajarnya, maka dia akan sangat fokus. Ketika sangat fokus, implikasinya adalah mutu dan kualitas pendidikan akan baik. Tapi ketika misalnya ada keraguan-raguan dari sisi guru, ketika dia mau mendidik begini, dia khawatir, mau melakukan ini dia khawatir, otomatis kan dia tidak fokus. Dia hanya sekedarnya saja mengajar. Yang penting gugur kewajiban sesuai dengan kurikulum yang memang digariskan di dalam silabusnya dia kan seperti itu. Maka apa nanti akan terjadi? Maka yang akan terjadi ya mutu kualitas pendidikan akan buruk, utamanya dari sisi moral gitu ya. Jadi ini kan yang menyerang anak-anak kita hari ini kan pergeseran nilai, pergeseran moral seperti itu. Itu yang hari ini luar biasa harus kita sikapi secara bersama-sama. Iya betul nih. Apalagi kan pendidikan itu kan bukan hanya ini kan pendidikan keilmuan ya, tapi juga pendidikan karakter. Nah, apalagi kan Presiden kita nih Pak Prabowo kan punya visi besar tuh. Betul. Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045. Kalau melihat hari ini kan secara karakter mental tuh ada degradasi ini ya, yang cukup ini kan signifikan nih dari anak-anak sekarang ya. Ada nih pengamat sosial itu, dia tuh mengusulkan supaya guru ini selama ada di lingkungan sekolah itu diberi hak imunitas gitu, agar dia bisa berperan utuh nih sebagai guru, sebagai pengajar dan pendidik gitu kan sebagaimana juga kayak
pengacara, anggota parlemen kan ketika dia Anggota DPR yang punya hak DPR ya kan, imunitas. punya imunitas kan, Iya. jadi dia bisa ini kan secara utuh gitu kan menjalankan tugas-tugasnya. Mun jenengan nih hak imunitasnya Iya, ada juga istilah hak imunitas. hmm, Kalau yang hari ini hmm, punya hak imunitas itu adalah anggota dewan. Jadi iya, kalau anggota DPR itu hak imunitasnya itu adalah ketika dia memberikan sebuah statement. hmm, Sebuah statement, sebuah pernyataan senyampang itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, hmm, maka dia punya hak imunitas dan dilindungi. nah, Nah, guru bagaimana, apakah setuju kalau guru itu diberikan hak imunitas? Kalau menurut saya secara pribadi, ya tidak harus hak imunitas. hmm, Kalau hak imunitas itu kan seolah-olah guru itu bebas melakukan apapun. hmm, Sementara di undang-undang kita itu kan juga ada pelindungan hak anak ya. Jangan sampai ada kontradiksi atau versus antara undang-undang nah, perlindungan guru yang dalam tanda kutip ingin iya, kita gagas bareng-bareng ini dengan pelindungan hak anak hmm, seperti itu. Jadi walaupun tidak hak imunitas, yang penting ada regulasi yang utuh, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh guru, kemudian batasan yang dikatakan kekerasan itu seperti apa, batasan yang dikatakan mendidik itu seperti apa, hmm, bagaimana pola orang tua melakukan pengaduan, bagaimana pola masyarakat stepnya untuk melakukan pengaduan, hmm, kemudian bagaimana advokasi iya, kekerasan terhadap guru dan segala macam. Yang penting ini aja diatur, kalau menurut saya hmm, tidak perlu hak imunitas seperti itu. Karena di kita itu juga ada hak pelindungan hak anak, itu hmm, kan ada undang-undang itu. Kemudian mengatasnamakan HAM dan segala macam. Jadi jangan sampai satu regulasi ini kontraproduktif dengan hmm, regulasi yang regulasi yang lain. lain gitu. Jadi bagaimana ini saling bersinergi dan saling Hmm, menguatkan seperti itu. hmm, Itu kalau menurut kami. Jadi kalau menurut kami tidak perlu hak imunitas hmm, seperti itu, karena kan beda beda profesi ya. Kalau DPR mungkin iya ya hak imunitas, hmm, karena memang tugasnya DPR itu adalah sebagai corong terhadap masyarakat soal kebijakan-kebijakan pemerintah hmm, yang ada di dapilnya. Sehingga dia punya fungsi kontrol, dia fungsi monitoring lah. hmm, Fungsi kontrol dan monitoring ini kan ditunjukkan dalam bentuk statement-statement secara politis seperti itu. Ini yang hmm. kemudian dibingkai dengan hak imunitas yang diatur dalam undang-undang seperti itu. Oke. Berarti cukup di itu aja Ya ya, cukup di mungkin nanti diregulasi. Raperda perlindungan Nah, itu. iya. Hmm, Jadi undang-undang payung besarnya kan sudah ada iya, undang-undang. Kami berharap ini ada permen seperti hmm, itu deh, peraturan, ada PP, ada peraturan pemerintah, hmm, lebih teknis lagi ada permen. Sehingga di tingkat bawah, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten tinggal menginisiasi dalam bentuk peraturan daerah. hmm, Apalagi hari ini kan sudah sejak lama sih kan ada organisasi profesi guru yang namanya PGRI seperti iya, itu ya. Jadi ini juga bisa dijadikan satu stakeholder yang kemudian ini akan bisa melindungi terhadap hak-hak guru hmm, seperti itu. hmm, Jadi kan organisasi profesi ini kan perannya juga iya luar besar, biasa iya, ya. Jadi urusan kekerasan di dunia pendidikan, kriminalisasi guru ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah ya, baik eksekutif atau legislatif dalam bentuk regulasi, tetapi juga menjadi tanggung jawab profesi guru. hmm, Dalam hal ini profesi guru, organisasi profesi guru yang cukup besar hari ini dan kontribusinya sangat luar biasa itu hmm, kan ada PGRI hmm. seperti itu. Ya itu dia nih, seperti yang jenengan bilang tadi. Ini kan regulasinya masih saling ini ya, masih bertabrakan. Misalnya pelapor itu acuan pasti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang ya kan. Perlindungan Anak. Nah, sedangkan guru ini belum ada, meskipun diatur di Undang-Undang Sisdiknas Tapi dan masih umum masih gitu ya. umum sifatnya. Akhirnya selalu kalah nih ya. Mungkin seandainya nanti ada undang-undang khusus ya untuk perlindungan Hak-hak guru, hak-hak guru ya, harus duduk bareng nih sama yang betul. APH ini ya. Kayak mungkin yang kayak macam omnibus law gitu ya. Iya, Jadi sehingga ada pemahaman yang pemahaman sama. sama ya. Iya. Terus ini kan dunia ini kan terus berkembang ini ya, termasuk dunia pendidikan, ya kan. Udah sekarang juga udah masuk ke era digitalisasi. Kalau kita bicara guru, ya kan, hari ini, menurut jenengan nih
sejauh mana nih guru nih harus beradaptasi juga gitu kan dengan kondisi kekinian gitu nih. Ya hari ini mau tidak mau, suka dan tidak suka, guru itu harus melakukan akselerasi ya, Iya. percepatan. Percepatan pemahaman wawasan, percepatan penguasaan teknologi juga seperti itu. Karena guru hari ini 20 tahun yang lalu ketika saya ngajar dengan hari ini jauh beda Beda. seperti itu. Kalau dulu itu seingat saya bahan ajar yang paling diunggulkan itu dulu LKS ya. Ada LKS, kemudian kayak buku-buku penerbit Intan Pariwara, Ganesha kan dulu Iya. begitu ya. Akhlak Sehingga itu. pembelian buku paket itu sangat dianjurkan seperti itu. Pengembangan literasinya dulu seperti itu. Lah hari ini kan tidak lagi begitu. Jadi pengembangan literasinya luar biasa melalui apa? Melalui digitalisasi. Apalagi ada hari ini yang namanya EA gitu ya. Iya. Nah jadi mau tidak mau, suka dan tidak suka, guru harus menguasai itu. Karena jangan sampai kemudian anaknya, muridnya itu lebih paham daripada gurunya seperti itu. Karena gimana-gimana ada sisi positif negatif sih kalau saya lihat. Kalau sisi positif dari digitalisasi untuk penguatan literasi ini memang pendidikan ini menjadi, penguasaan literasi ini menjadi lebih cepat, efektif dan efisien gitu ya. Tapi ini kan sanadnya juga kadang tidak jelas kan seperti itu ya. Nah sementara kalau lewat buku-buku yang memang kutipan-kutipan yang penulis-penulisnya jelas, itu kan sanadnya jelas. Jadi tingkat akurasinya juga lebih jelas, lebih kuat. Itu nilai kelebihannya. Cuma memang literasinya itu tidak secepat digitalisasi. Maka perlu dipadukan kan ini antara pengembangan literasi berbasis digitalisasi dengan pengembangan literasi berdasarkan textbook gitu ya. Karena kalau textbook itu kan sudah jelas yang menulis ini siapa, sanad keilmuannya kemana, sehingga tingkat akurasinya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Coba kita kalau buka di EA atau di Google lah seperti itu, nggak ada itu bahwa menurut siapa, menurut ilmu ini ya sudah, apa pertanyaan kita itu sudah dijawab. Apakah itu mengandung sebuah kebenaran secara mutlak? Ya bisa iya, bisa tidak kan seperti itu. Tapi itu lebih cepat. Kalau kita textbook masih lihat halaman, masih cari literasi kemana-mana. Nah tetapi ini lebih akurat seperti itu. Jadi perlu perpaduan ini hari ini guru-guru kita. Jadi digitalisasi harus dikuasai seperti itu. Tetapi pola pengembangan literasi berbasis tekstual berdasarkan pengarang-pengarang buku, pengarang ilmu pengetahuan tetap ini harus dikuasai. Karena bagaimanapun juga kan akar keilmuannya kan harus jelas sumbernya. Nah, kalau cuma berdasarkan digitalisasi aja kan nanti bisa tersesat. Menjadi pemahaman yang tersesat. Karena akarnya kan juga nggak jelas. Ini akarnya Google seperti itu. Sementara kalau saya ya, karena saya beragama Islam, saya itu adalah santri seperti itu ya. Ketika kita mempelajari sesuatu itu kan sanadnya itu harus jelas. Sanad ilmu kita itu siapa yang mengajarkan. Misalnya dasar kiai ini bergurunya kepada siapa. Guru ini bergurunya kepada siapa, kan seperti itu. Sehingga tingkat akurasinya itu sudah jelas ya. Ibarat hadis itu kan ada perawinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau di Google itu kan emang nggak ada. Karena memang itu adalah perangkat lunak yang dibikin oleh otak manusia, kan seperti itu. Jadi menurut saya ya tugas guru hari ini memang lebih berat. Memadukan ini. Tapi digitalisasi tidak boleh ditinggal, wajib dikuasai. Karena kalau enggak, lalu anak-anak kita yang lebih menguasai, maka ya dia akan memiliki narasi-narasi yang kemudian susah untuk diberikan jawaban oleh guru seperti itu. Jadi dua-duanya harus dikompilasi dan disinergikan, dikolaborasi bareng-bareng. Jadi itu jadi berat ya tugasnya guru. Berat banget. Berat, lalu kemudian tugas berat ini tidak berimbang dengan perlindungan terhadap hak guru kan kasihan seperti itu ya. Saya juga berfungsi sebagai orang tua juga di lingkungan sekolah. Betul. Ini nih tadi kan kita kan juga ya berharap guru ini semakin berkembang, semakin profesional kan mengikuti perkembangan zaman ya. Terus kan juga mereka juga kan punya sisi kesejahteraan gitu kan. Terutama ini
yang sangat mungkin lebih ke ini ya, guru swasta ya. Mungkin kalau guru negeri Sudah sudah ada ini ya, iya, sudah gajinya sudah dijamin oleh dijamin ya. pemerintah gitu ya. Kalau jenengan nih melihat kesejahteraan guru, terutama guru swasta gitu, sejauh ini seperti apa dan apa nih yang sudah didorong sama Komisi E ini? Ya, beruntung hari Heeh. ini ada satu kebijakan yang namanya sertifikasi gitu Oh, ya. oke. Dulu ketika belum ada sertifikasi, guru swasta itu hanya mengandalkan Hmm. uang sesuai dengan pemberian yang ada dari sekolah. Hmm. Paling banter itu, guru swasta itu hanya mengandalkan honor, bahasanya itu adalah Honda, Hmm. honorer daerah yang digaji sesuai dengan SK yang mengeluarkan. Iya. Kalau misalnya dia SK bupati, berarti kemudian honornya dibayar oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Kalau dia itu Hondanya provinsi, maka dia dibayar oleh gubernur. Tapi nilainya tidak cukup besar. Kenapa saya paham itu? Karena saya menjalani menjadi GTT selama 8 tahun gitu ya. Oh, ya. Dari saya misalnya tidak digaji selama 2 tahun, saya pernah menjalani itu. Hmm. Murni pure pengabdian seperti itu. Kemudian setelah itu saya digaji 25.000 dalam 1 bulan. Saya Oh. pernah merasakan begitu. Lalu saya dapat SK dari bupati pada waktu itu, lalu digajilah 100.000. Naik 150. Terakhir saya menjadi GTT itu, guru tidak tetap itu honornya adalah 400.000. Baru kemudian menjadi ASN seperti itu. Lah kalau di sekolah swasta malah kan tidak dapat dari honor daerah ya. Paling banter itu insentif namanya. Kalau insentif itu sudah sama rata. Misalnya pemerintah daerah mampu memberikan insentif 150 atau 70 atau 100.000 1 bulan, ya itu hanya dapat itu. Ditambah dari honor dari yayasan gitu ya. Yayasan kita paham juga kondisinya kan juga terbatas ya, karena sekolah swasta itu kan dibangun berbasis kemandirian. Jadi tidak berdasarkan bantuan pemerintah. Mau itu dari infrastruktur sekolahnya maupun penyediaan guru dan honor SDM gurunya itu pure dibiayai oleh pemerintah. Beruntung kemudian hari ini ada yang namanya Bosda. Itu ya. Iya, iya. Sehingga agak lumayan lah. Tetapi Bosda ini juga ada regulasi yang cukup mengikat. Artinya tidak semua kebutuhan sekolah itu bisa dialokasikan, bisa dianggarkan berdasarkan kebutuhan sekolah, enggak. Jadi sudah ada range-nya. Berapa persen yang untuk pembelajaran, berapa persen yang untuk honor dan segala macam itu sudah ada seperti itu. Nah, tapi masih ada lah. Jadi artinya terbantu dari proses sertifikasi, terus terbantu dari Bosda. Cuma memang tidak semua guru swasta ini menerima sertifikasi, gitu ya. Nah oleh karena itu memang kami juga berharap ada peningkatan kesejahteraan lah terhadap guru, utamanya gimana ada pemerataan, kayak gitu ya. Jadi bukan hanya orang-orang tertentu aja. Makanya sertifikasi ini kan adalah bagian dari upaya untuk melakukan pemerataan terhadap kesejahteraan guru. Sehingga tidak hanya nyasar yang negeri, yang swasta ini juga bisa disasar. Jadi kita berharap ke depan ya mudah-mudahan ada perhatian lebih lah terhadap guru ya dalam urusan kesejahteraan. Karena gaji guru itu kalau di Indonesia ini bisa dibilang kecil daripada di luar negeri. Padahal padahal tugasnya guru itu luar biasa. Mau Indonesia dicanangkan sebagai Indonesia emas di 2045 kan yang menjadi pondasi utamanya itu adalah kualitas pendidikan. Gitu ya. Nggak bisa Indonesia emas 2045 itu hanya berbekal kecerdasan intelektualitas. Tetapi kan juga harus pendidikan berkarakter gitu ya. Sehingga SDA yang kita punya, sumber daya alam kita itu bisa dikelola dengan baik oleh SDM yang mumpuni. SDM yang mumpuni itu kan bukan hanya SDM yang punya tingkat kepandaian dan kecerdasan, tetapi SDM yang juga punya karakter, punya tanggung jawab, punya kedisiplinan, punya kejujuran. Sehingga kemudian aset-aset kita, sumber daya alam kita itu dengan kepandaiannya itu tidak justru dijadikan bahan bancakan kan seperti itu. Tapi dipergunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi luar biasa, dan itu pondasi penguatnya itu adalah guru. Gitu. Jadi lah ini kan perlu mendapatkan perhatian yang serius nih untuk kesejahteraan guru. Jadi memang masalah guru ini kompleks. Kompleks. Kompleks kan.
Dan ini hari ini seru gitu karena bicara bukan dengan sekedar anggota dewan, tapi juga mantan guru juga ya. Ini nggak terasa nih kita bicara Sudah ada 30 menit? 30 menit lebih ya kan. Saya kira banyak masukan ya kan, saran dan ide-ide yang terlontar dari panjenengan yang mungkin nanti juga bisa jadi masukan pada para stakeholder, ke masyarakat umum dan para pengambil kebijakan ya. Banyak apa, ilmu ya yang bisa kita pelajari bersama dalam, bincang-bincang kali ini. Eee, tapi waktu juga yang, membatasi kita. Saya kira, sekian bincang-bincang, kami bersama, Ibu Zainia dari Komisi E DPD Jawa Timur. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.